Kevin Dix cedera, Kans Asnawi Mangkualam comeback untuk laga Timnas Indonesia kontra Cina dan Jepang. Mengaku dipantau PSSI, Cyrus Margono siap menanti kesempatan membela Timnas Indonesia. Prediksi laga lawan Timnas Indonesia bakal ramai dipenuhi supporter, ini pesan Federasi Jepang. Hadapi klub Hollywood milik bintang Deadpool, Elkan Baggett dianggap bersalah atas kekalahan Blackpool. Sudah dihubungi PSSI, striker kasta kedua Liga Belanda. Ini sudah tidak sabar bela Timnas Indonesia. Bek Timnas Indonesia Pratama Arhan akan perpanjang kontrak 2 tahun di Bangkok United. Kevin Dix cedera, Kans Asnawi Mangkualam comeback untuk laga Timnas Indonesia kontra Cina dan Jepang. Patrick Kluivert harus mulai melirik Asnawi Mangkualam untuk mengisi posisi Kevin Dix yang di backup cedera. Deputi Kapten Timnas Indonesia itu bisa comeback pada laga kontra Timnas Cina dan Timnas Jepang Juni mendatang. Dua partai krusial putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini penentuan nasib Timnas Garuda lolos langsung ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Laga melawan Cina bakal digelar di SUGBK Jakarta 5 Juni. 5 hari berikutnya, Jay Itzes dan kolega melawat ke markas Jepang. Meski tim medis FC Copenhagen memprediksi Kevin Dix akan sembuh pada 25 Mei nanti, namun alangkah bijak bila Patrick Kluivert pun menyiapkan antisipasi penggantinya. Sosok tepat untuk menggantikan peran bek naturalisasi yang musim depan berkiprah di Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach di pos bek kanan adalah Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam mencatat penampilan apik di Liga 1 Thailand bersama Port FC. Namun, pada 2 pertandingan melawan Australia dan Bahrain, dia tak dipanggil Patrick Kluivert. Saya kira Patrick Kluivert jangan berspekulasi terkait Kevin Dix. Boleh berharap Dix sembuh, tapi langkah antisipasi memanggil Asnawi Mangkualam juga penting. Sehingga Asnawi pun bisa menyiapkan mental bila dipanggil ke Timnas Indonesia lagi. Kata Gusnul Yakin. Pemerhati sepak bola senior asal Malang ini yakin motivasi pemain asal Makassar itu akan berlipat ganda jika diberi kesempatan comeback. Meski pada 2 partai terakhir Asnawi Mangkualam absen, sebagai pemain profesional dia pasti memperhatikan cara main yang diterapkan Patrick Kluivert. Asnawi Mangkualam tak perlu adaptasi dengan pemain lainnya. Dia hanya butuh memahami game plan Patrick Kluivert. Sebagai pemain pengalaman, tak sulit bagi dia untuk cepat nyetel dengan gaya Patrick Kluivert, ujarnya. Di sektor bek kanan masih ada Sandy Walsh. Namun lebih tenang lagi jika Asnawi Mangkualam dipanggil lagi. Dari data statistik, performa Asnawi Mangkualam lebih bagus daripada Sandy Walsh. Yang perlu diinstruksikan untuk Asnawi Mangkualam bagaimana menjaga ritme permainannya. Dia harus pintar kapan harus ofensif dan membantu pertahanan, ucap Gusnul Yakin. Mengaku dipantau PSSI, Cyrus Margono siap menanti kesempatan membela Timnas Indonesia. Cyrus Margono sudah setahun lebih menyandang status sebagai warga negara Indonesia, WNI. Namun, kiper berusia 23 tahun itu belum juga mendapatkan kesempatan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Meski demikian, Cyrus Margono tidak mau menyerah. Ia bertekad untuk terus menampilkan performa terbaik di level klub. Kesempatan untuk membela Timnas Indonesia cepat atau lambat akan dipercaya akan datang. Margono menyebut ada pihak dari PSSI yang memantau kondisinya. Diketahui Cyrus Margono kini bermain di liga level tertinggi Kosovo. Sosok yang lahir di Amerika Serikat itu memperkuat KF Dukakjini. Jadi, saya tahu mereka yang bisa saya katakan adalah saya tahu mereka sedang memantau saya sekarang. Mereka menyadari keberadaan saya di Kosovo dan mereka mengikuti kiprah saya, tetapi saya tidak bisa mengatakan yang lebih dari itu, katanya. Cyrus Margono memang memiliki keinginan yang besar untuk merasakan panggilan ke skuad Timnas Indonesia. Namun, ia tentu tidak bisa memaksakan kehendak. Hak untuk memanggil atau tidak memanggil pemain tentu ada di tangan tim kepelatihan Timnas Indonesia. Cyrus Margono merasa hanya perlu terus bermain dengan baik di level klub. Saya hanya perlu melakukan yang selama ini saya lakukan, yakni bermain, biarkan pelatih nanti yang menentukan, tegas Cyrus Margono.
Persaingan untuk menjadi kiper utama di timnas Indonesia saat ini sangat berat. Ada Maarten Paes yang sudah nyaman dengan status sebagai penjaga gawang nomor 1. Belakangan muncul sosok Emil Audero Mulyadi. Kiper keturunan Italia itu juga memiliki pengalaman dan kemampuan yang sudah teruji. Belum lagi ada kiper-kiper yang bermain di liga lokal seperti Hernando Ari dan Nadeo Argawinata. Mereka juga memiliki pengalaman internasional yang cukup baik. Prediksi laga lawan timnas Indonesia bakal ramai dipenuhi supporter. Ini pesan Federasi Jepang. Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, memprediksi pertandingan antara Samurai Biru melawan timnas Indonesia bakal ramai dipenuhi penonton. Untuk itu, ia berpesan kepada supporter untuk datang lebih awal ke stadion. Jepang tetap menghadapi lawan-lawannya di sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan maksimal. Untuk itu, jelang lawan timnas Indonesia pada Juni mendatang, federasi pun mempersiapkan laga dengan baik. Walaupun pertandingan melawan timnas Indonesia masih akan berlangsung pada Juni 2025, JFA telah memberi pesan kepada supporter jelang laga tersebut. Pertandingan melawan timnas Indonesia memang tak akan berpengaruh apapun kepada tim berjuluk Samurai Biru tersebut. Namun, ini berbeda dengan skuad Garuda. Pertandingan ini menjadi laga penting bagi tim asuhan Patrick Kluivert. Jay Itzes dan kawan-kawan dituntut meraih kemenangan dalam laga melawan Jepang nantinya. Ini karena timnas Indonesia masih membutuhkan poin agar tak mampu digusur oleh Bahrain maupun Cina yang saat ini memiliki 6 poin sama. Apabila tim Merah Putih ingin menjaga lolos ke Piala Dunia 2026, setidaknya dengan finish di posisi ketiga atau keempat klasemen grup C. Jelang laga ini, Jepang memperkirakan pertandingan melawan skuad Garuda akan sangat ramai dengan dipenuhi penonton. Pasalnya, timnas Indonesia bakal menentukan nasib sehingga diprediksi bakal banyak supporter yang datang ke negeri Sakura tersebut. Bahkan ada komunitas supporter timnas Indonesia juga yang telah bertekad datang ke Jepang untuk memberikan dukungan langsung kepada Marcelino Ferdinand DKK. Untuk itu, pertandingan ini diperkirakan bakal ramai dipenuhi supporter. Dengan demikian, Federasi Jepang pun mengirimkan pesan kepada supporter agar bisa datang lebih awal ke stadion. Pasalnya, lalu lintas dan lainnya diprediksi ramai, sehingga JFA pun memberikan informasi akses untuk datang ke stadion. Mereka juga mengingatkan agar supporter datang lebih awal, dan apabila ingin melihat akses ke tempat pertandingan, bisa langsung mengunjungi situs resmi JFA. Stadion diperkirakan akan sangat ramai pada hari pertandingan, tulis JFA. Harap datang lebih awal ke tempat pertandingan. Jelasnya, mari kita nikmati sepak bola bersama di Osaka, tempat Osaka Kansai Expo juga diadakan. Untuk akses ke tempat pertandingan, silahkan kunjungi situs web resmi JFA, jfa.jp, tuturnya. Hadapi klub Hollywood milik bintang Deadpool, Elkan Baggett dianggap bersalah atas kekalahan Blackpool. Elkan Baggett mendapat rapor buruk usai Blackpool dikalahkan Wrexham yang didanai aktor Hollywood pada duel kasta ketiga Liga Inggris. Wrexham diambang promosi untuk ketiga kali secara beruntun sejak memperoleh injeksi dari Hollywood. Klub mungil asal Wales tersebut mendadak menjadi klub kaya sejak dibeli dua selebritis, Ryan Reynolds dan Rob McElhenney. Nama pertama merupakan aktor papan atas yang terkenal membintangi film Marvel Cinematic Universe, Deadpool. Berkat investasi besar-besaran Reynolds dan McElhenney, Wrexham dapat mendatangkan nama-nama berkualitas ke kasta bawah Liga Inggris. Terbaru, Wrexham mengalahkan Blackpool di kandangnya dengan skor 1-2 pada Senin malam. 2 gol Wrexham dicetak mantan winger level Premier League, James McLean serta Oliver Rathbone. Kemenangan tersebut dibarengi kekalahan Birmingham City yang sebelumnya menduduki peringkat 2 League One. Kombinasi hasil tersebut membuat Wrexham mengkudeta Birmingham di peringkat 2, yang berarti promosi otomatis ke divisi Championship. Terdapat satu pemain timnas Indonesia yang terlibat dalam laga Blackpool vs Wrexham di atas, yaitu Elkan Baggett.
Itu adalah laga kedua Baggett sebagai starter sejak sembuh dari cedera sebulan sebelumnya. Menghadapi salah satu tim terbaik di liga, bek jangkung tersebut mengalami kesulitan. Media lokal Blackpool Gazette memberi rapor buruk 6 lantaran 2 gol lawan berasal dari area yang dijaga Baggett. Situasi terlihat terlalu terbuka di sisi kiri pertahanan The Seasiders untuk kedua gol Wrexham, tulis media tersebut. Tidak ada satupun yang bertanggung jawab untuk mengontrol situasi dalam 2 gol tersebut. Buntut dari kemenangan tersebut, aroma Hollywood bakal semakin dekat menuju Premier League. Divisi Championship mungkin harus bersiap untuk menyambut Hollywood, tulis The Guardian. 3 promosi beruntun dalam genggaman Wrexham setelah hari hampir sempurna untuk mereka di balapan promosi League One. Masih ada 3 pertandingan bagi Baggett dan Blackpool sebelum Liga Inggris pungkas. Pemain 22 tahun itu kemudian menatap 1 bulan rehat sebelum agenda Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah Baggett bersedia kembali membela Garuda untuk ajang tersebut? Semoga saja. Sudah dihubungi PSSI, striker kasta kedua Liga Belanda. Ini sudah tidak sabar bela Timnas Indonesia. Dean Zandbergen mengaku sudah dihubungi oleh PSSI. Dirinya juga sudah berbicara dengan Fardy Bakhdim. Fardy Bakhdim adalah agen pemain yang jadi aktor di belakang para pemain naturalisasi yang bersedia membela Timnas Indonesia. Baru-baru ini juga ada komunikasi dengan staf PSSI yang sekarang untuk berbincang tentang diriku, ujar Dean Zandbergen dilansir dari YouTube Yusa Nugraha. Kamu mungkin kenal Fardy, Bakhdim. Ya, aku juga sudah berbicara dengannya, katanya. Selain PSSI, pihak Kemenpora juga sudah mengajaknya berkomunikasi. Staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan, sudah mengajaknya berkomunikasi lebih dahulu. Dan aku juga pernah berbicara dengan Hamdan Hamedan, ujar Dean. Dia yang pertama kali menghubungi, baru kemudian Fardy. Lanjutnya, Dean Zandbergen masih menanti proses dokumen yang harus dimilikinya. Iya, sepertinya dokumennya masih harus ditelusuri, ujar pemain 23 tahun tersebut. Jujur, aku tidak bisa tahu dalam waktu dekat ini, ujar pemain 23 tahun itu. Dirinya mengaku sangat senang jika diminta untuk membela Timnas Indonesia. Ya, pasti, aku berpikir akan sangat senang juga jika aku bisa main untuk Timnas Indonesia, kata Zandbergen. Ya, tapi aku berharap mereka akan beri lampu hijau dan bilang kepadaku untuk suruh datang. Jadi, aku akan sangat senang, katanya. Dean James mengaku juga mengikuti banyak pertandingan Timnas Indonesia saat ini. Ia tentu banyak melihat juga di media sosial para pemain keturunan lainnya yang sudah memutuskan untuk membela Timnas Indonesia, katanya. Aku juga menonton pertandingannya Timnas Indonesia. Hampir setiap pertandingan atau lewat siaran langsung, ujarnya. Posisi penyerang murni jadi yang paling dicari oleh PSSI. Pasalnya, baru nama Rafael Struijk dan Ole Romeni yang kerap jadi andalan Timnas Indonesia senior di lini depan. Bek Timnas Indonesia Pratama Arhan akan perpanjang kontrak 2 tahun di Bangkok United. Hal itu disampaikan secara langsung oleh mertua Pratama Arhan, Andre Rosiade. Saat ditemui awak media, Andre Rosiade senang melihat penampilan Pratama Arhan di Bangkok United. Mantan pemain PSIS Semarang itu lebih sering mendapatkan menit bermain di klub tersebut. Sejauh ini, Pratama Arhan sudah bermain sebanyak 10 pertandingan. Ia menorehkan cacatan waktu 530 menit bersama Bangkok United usai bergabung sejak putaran kedua Thai League 1. Adapun kontrak Pratama Arhan bersama Bangkok United sejatinya akan selesai pada Juni 2028. Namun tampaknya Pratama Arhan akan memperpanjang durasi kontraknya hingga 2030. Insya Allah Pratama Arhan akan lanjut sampai 2 musim ke depan. Dia tidak akan pindah-pindah lagi, kata Andre Rosiade. Sebelum ke Bangkok United, Pratama Arhan sempat berkarier bersama Tokyo Verdy, Jepang, dan Suwon FC, Korea Selatan.
Di kedua klub itu, Pratama Arhan hanya bermain selama 59 menit selama 2 musim. Tentu saja itu menjadi sebuah kegelisahan bagi Pratama Arhan yang jarang mendapatkan menit bermain. Melihat situasi itu, Pratama Arhan mencoba peruntungan dengan bergabung bersama Bangkok United. Andre Rosiade senang melihat keputusan Pratama Arhan yang ingin terus mengembangkan kariernya. Kini Pratama Arhan bisa dibilang menjadi pemain penting di klub tersebut. Ini keputusan Pratama Arhan dengan agennya, Dusan Bogdanovic. Mereka berdua ingin Pratama Arhan bisa banyak mendapatkan menit bermain. Alhamdulillah, Bangkok United komitmen kepada Pratama Arhan untuk memberikan menit bermain, kata Andre Rosiade. Rafael Struijk ditendang versus Adelaide United, Brisbane Roar kini diamuk netizen Indonesia. Nama pemain timnas Indonesia itu kembali ditendang saat melawan Adelaide United dalam lanjutan A-League 2024-2025 Selasa 22 April 2025 sore. Padahal, striker berusia 22 tahun tak mengalami cedera atau dalam hukuman akumulasi kartu kuning. Total dalam 6 laga terakhir, pelatih Ruben Zatkovic selalu menyisihkan Struijk dari line-up pertandingan alias tak bermain. Kami membuat satu perubahan ke-11 dengan Zabala menggantikan Burke Gilroy, tulis unggahan akun Instagram Brisbane Roar saat mengumumkan daftar susunan pemain. Sontak saja, hilangnya nama Rafael Struijk membuat netizen Indonesia murka dan menggeruduk kolom komentar. Parah dikerjain klub, juga JG sengaja nggak dimainin sepertinya biar nggak berkembang. Tulis @vot, gini amat kok nggak suka sama pemain timnas Indonesia, timpal @bowo. Minimal masukin DSP coach, ya kali dicoret terus. Curiga kalau Rafa sudah pindah, seperti Sandy kemarin pas di Mechelen, lama banget nggak masuk DSP tahu-tahu, udah di Marinos. Timpal @ziva. Perjalanan Rafael Struijk di musim ini tampaknya semakin berat. Pemain muda yang dulu digadang-gadang sebagai andalan masa depan timnas Indonesia kini justru menghadapi situasi sulit di klubnya, Brisbane Roar. Setelah sempat menunjukkan sinyal positif pada awal musim A-League 2024-2025, striker yang pernah jadi anak emas ex-pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong itu kini seperti hilang arah dan kehilangan tempat di tim utama. Rafael Struijk memulai musim dengan performa yang menjanjikan. Dalam 6 laga pertamanya bersama Brisbane Roar, pemain berusia 22 tahun itu tampil sebanyak 6 kali dengan catatan 194 menit bermain dan berhasil menyumbang 1 gol. Ia bahkan sempat dipercaya sebagai starter setelah sebelumnya 4 kali tampil sebagai pemain pengganti. Namun sayangnya, tren positif tersebut tak bertahan lama. Dalam 12 pertandingan terakhir Brisbane Roar, Struijk hanya 1 kali dimainkan. Dan itu pun hanya selama 3 menit. Ia seperti menghilang dari radar tim utama. Dari total 12 laga tersebut, 5 kali ia hanya menjadi cadangan dan 6 kali bahkan tidak masuk line up sama sekali. Jens Schraven jadi asisten pelatih tim asuhannya sabet gelar juara. Jens Schraven merupakan striker keturunan yang dinaturalisasi timnas Indonesia. Tercatat pemain 19 tahun ini sudah memiliki 12 caps bersama timnas Indonesia U20 dengan sumbangan 4 gol via data Transfermarkt. Menariknya di usianya yang masih muda, Jens Schraven ternyata sudah mengantongi lisensi kepelatihan. Hal itu disampaikan via Instagram pribadinya yang memperlihatkan lisensi kepelatihan UEFA Youth B. Dalam sertifikat UEFA yang dipamerkan Jens Schraven bertuliskan bahwa ia telah memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan UEFA B Youth. Telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelatihan UEFA B Youth. Tulis sertifikat yang dipamerkan Jens Schraven. Kabar tersebut sempat menjadi sorotan karena striker timnas Indonesia U20 sudah menekuni kepelatihan di usianya masih muda. Menariknya dari kabar terbaru, Jens Schraven menjadi asisten pelatih di klub SV Nudorp U15. Kabar ini dibagikan oleh akun Instagram @football.indonesiaa yang sering mengabarkan soal pemain keturunan Indonesia. Striker timnas Indonesia U20
Jens Raven bantu SV Nudorp U15 raih gelar juara di International Tournament Youth U15, tulis laporan @football.indonesia.a. Jens Raven menjadi asisten pelatih dan tim asuhannya menang melalui adu penalti melawan Unitas U15. Sambungnya, tak ayal, netizen Indonesia ikut merespons kabar Jens Raven yang menjadi asisten pelatih di Nudorp U15. Media Vietnam waspadai kekuatan timnas Indonesia U23 di ajang Piala AFF U23. Persiapan timnas Indonesia U23 untuk berlaga di ajang Piala AFF U23 mendapatkan banyak sorotan. Salah satu sorotan datang dari media luar negeri, yaitu media asal negara tetangga, Vietnam. Media asal Vietnam, Soha, menyoroti terkait potensi mewahnya skuad timnas Indonesia U23 yang bakal berlaga di ajang ini. Pasalnya, beberapa nama pemain muda yang sudah tampil di tim senior seperti Justin Hubner dan Marcelino Ferdinand bisa bergabung. Kedua pemain ini bisa bergabung andai mereka nantinya mendapatkan izin dari klubnya saat ini. Pelatih Gerald van den Burg belum bisa memanggil sejumlah pemain yang tengah bermain di luar negeri seperti Marcelino Ferdinand dan Oxford United, Rafael Struijk, Brisbane Roar, Ivar Jenner, Jong Utrecht, Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers, tulis media Vietnam, Soha. Media tersebut juga menaruh rasa khawatir kehadiran pemain-pemain timnas Indonesia U23. Lainnya yang sebelumnya sempat tampil di Piala AFF 2024. Meski demikian, pelatih Van den Burg kemungkinan akan mengandalkan inti dari sejumlah pemain yang berlaga di Piala AFF 2024 untuk berlaga di Turnamen Asia Tenggara U23. Ujarnya, wajah-wajah terkenal termasuk Cahya Supriyadi, Muhammad Ferrari, Kadek Arel, Doni Tripamungkas, Arkan Fikri, Arkan Kaka, dan Hoki Caraka, tuturnya. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U23 akan menjadi tuan rumah dalam kompetisi junior level Asia Tenggara tersebut. Dan di ajang ini, pelatih Gerald van den Burg akan menjadi nahkoda untuk skuad Garuda Muda. Maarten Paes terima jersey 100 caps MLS. Kiper timnas Indonesia, Maarten Paes, baru saja merayakan pencapaian gemilang dalam karirnya di Major League Soccer, MLS. Tepat pada laga tandang FC Dallas kontra Minnesota United, Minggu 20 April 2025. Pagi WIB, penjaga gawang berusia 26 tahun ini mencatatkan penampilannya yang ke-100 di kompetisi sepak bola kasta tertinggi Amerika Serikat tersebut. Momen spesial ini terasa semakin manis lantaran Paes tidak hanya tampil solid di bawah Mister Gawang, namun juga berhasil mencatatkan clean sheet, membantu FC Dallas menahan imbang tuan rumah Minnesota United dengan skor 0-0. Penampilan gemilang Paes sepanjang pertandingan dengan setidaknya 4 penyelamatan krusial menjadi kunci bagi timnya untuk membawa pulang 1 poin berharga dari markas lawan yang dikenal tangguh. Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusinya selama 100 pertandingan bersama FC Dallas, Maarten Paes menerima jersey spesial dengan angka 100 di bagian punggung. Momen penyerahan jersey ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Paes dan para penggemar FC Dallas. Melalui akun media sosial klub, Paes tak dapat menyembunyikan rasa bangganya atas pencapaian ini. Senyumnya mereka saat menerima jersey bertuliskan angka 100. Terima kasih terutama untuk para pemain yang sudah ada di sini sejak 3 tahun lalu. Akhirnya, kami tidak kebobolan setelah 9 pertandingan. Kami hanya kebobolan 1 gol, jadi saya sangat senang dengan ini. Ucapnya pada saat menerima jersey angka 100 di akun Instagram klub. Mari kita jadikan ini sebagai standar dalam hal komitmen di kandang dan tandang. Saya sangat bangga menjadi bagian dari klub, menjadi bagian dari keluarga ini. Dan saya mencintai kalian semua, sambungnya. Lebih istimewa lagi, dalam laga bersejarah tersebut, Maarten Paes untuk pertama kalinya dipercaya mengemban ban kapten FC Dallas sejak awal pertandingan. Kepercayaan ini semakin menegaskan peran pentingnya dalam tim, baik di dalam maupun di luar lapangan.
Pencapaian 100 penampilan di MLS ini menambah daftar prestasi gemilang Maarten Paes. Sebelumnya, ia juga dinobatkan sebagai MLS Save of the Year 2024 atas penyelamatan spektakulernya. Dengan performa yang terus meningkat dan jiwa kepemimpinan yang semakin matang, Maarten Paes terus membuktikan diri sebagai salah satu kiper terbaik di MLS dan menjadi kebanggaan bagi sepak bola Indonesia. Bek Timnas Indonesia ikut rombongan Yokohama F. Marinos tantang klub Ronaldo di Arab Saudi. Yokohama F. Marinos akan bertanding melawan Al Nassr pada lanjutan perempat final AFC Champions League Elite 2024-2025. Laga tersebut akan digelar di Stadion Pangeran Abdullah Al Faisal. Di sisi lawan, Al Nassr yang diperkuat pemain bintang Cristiano Ronaldo mengalahkan wakil Iran Esteghlal FC setelah mencatatkan hasil imbang 0-0 dan satu kemenangan 3-0. Tentunya, ini akan membuat laga kedua tim akan semakin menarik. Sandy dalam unggahan timnya sudah berada di pesawat untuk pertandingan ini. Rombongan pemain Yokohama sudah berangkat ke Arab Saudi pada 21 April ini. Tepatnya saat mereka selesai melaksanakan pertandingan melawan Shimizu S-Pulse yang berakhir dengan kekalahan 2-3. Mereka dalam penerbangan dan memiliki waktu persiapan yang cukup panjang sebelum pertandingan. Sandy Walsh sendiri sudah tidak sabar untuk bermain melawan Ronaldo. Menurutnya, ini adalah momen spesial karena dia bisa berhadapan dengan salah satu pemain terbaik dunia. Tentunya, banyak pengalaman baru yang akan mereka dapatkan dari laga ini. Jadi bagi saya akan sangat istimewa untuk berbagi lapangan dengannya. Itu akan menjadi momen yang indah, kata Sandy Walsh beberapa waktu lalu. Bagi pemain berusia 30 tahun ini, Yokohama F. Marinos akan mendapatkan banyak dukungan di laga nanti. Dia menilai bahwa akan banyak supporter Indonesia yang hadir langsung ke stadion. Menariknya, Sandy sudah mengincar untuk bisa membawa pulang jersey Ronaldo setelah pertandingan tersebut. Tapi pertandingan ini akan segera datang dan saya yakin banyak orang Indonesia yang akan mengikuti pertandingan ini di Jeddah, Arab Saudi. Jadi datanglah dan dukunglah saya dan saya harus melakukan satu sliding tackle. Saya butuh jersinya. Bermain di AFC Champions League Elite menjadi angin segar bagi tim yang bermarkas di Nissan Stadium tersebut. Pasalnya, saat ini mereka berada di dasar klasemen Liga Jepang, J1 League. Total dari 12 pertandingan mereka hanya mampu mencatatkan 1 kemenangan, 5 imbang, dan 6 kali kalah. Badai cedera makin parah di skuad Timnas Indonesia. 4 nama alami cedera jelang lawan Cina. Kabar buruk pertama datang dari Kevin Dix untuk Timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025. Pasalnya, Kevin Dix mengalami cedera parah. Bek keturunan Maluku itu diprediksi akan absen sampai akhir musim 2024-2025. Tentu saja cedera ini bukan hanya merugikan Timnas Indonesia, tetapi juga FC Copenhagen. Kabar cederanya Kevin Dix awalnya diinformasikan oleh salah satu media Denmark, Copenhagen Sunday. Dalam keterangannya di aplikasi X, Copenhagen Sunday mendapatkan informasi langsung dari pelatih FC Copenhagen, Jacob Nijstrup. Jacob Nijstrup menyampaikan bahwa ada 2 pemainnya yang akan absen hingga akhir musim, yakni Kevin Dix dan Birger Meling. Kevin Dix dan Birger Meling mengalami cedera hingga akhir musim. Tentu saja ini pesan yang sangat mengecewakan yang disampaikan oleh pelatih Jacob Nijstrup. FC Copenhagen juga sudah menuliskan pernyataan ini di website resminya sekaligus melaporkan pemain-pemain yang akan bermain pekan ini. Tulis Copenhagen Sunday, kabar buruk kedua datang dari Ragnar Oratmangoen. Pemain 27 tahun tersebut sudah absen selama 5 laga bersama FC Vidender. Pemain depan Timnas Indonesia tersebut tengah berjuang sembuh dari virus yang menyerang tubuhnya. Lini tengah kami sangat lengkap, persaingannya sangat ketat, ujar Vincent Eufrard. Pilihan pemain untuk melawan standar kini juga tersedia. Ragnar Oratmangoen belum fit, dia sedang berjuang melawan virus. Lanjutnya, kabar buruk ketiga untuk Timnas Indonesia datang dari Go Ahead Eagles.
Saat itu, Dean James membela Go Ahead Eagles saat menghadapi FC Utrecht di De Adelaarshorst dalam lanjutan pekan ke-28 Liga Belanda, Eredivisie. Dean James diganti pada menit ke-64 karena cedera hamstring. Belum diketahui kapan Dean James bakal kembali tampil bersama Go Ahead Eagles. Kabar buruk terbaru juga datang pada pekan ini dari kasta kedua Liga Belgia. Bek timnas Indonesia, Shane Patinama, masih mengalami cedera dan absen dalam beberapa laga terakhir. Shane Patinama mengalami cedera ringan dan laman resmi klub tidak memberi kepastian kapan dia bakal kembali merumput.